Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Maulana. Saya dari Universitas Saibah Asia, Prodi PJJ Manajemen S1, kelas MJ 701. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang laporan analisis penerapan sistem informasi manajemen yang disebut SIM pada organisasi simulatif, digitalisasi dan terintegrasi sistem dan integrasi sistem. Pada pembahasan awal materi bab 1 yaitu pendahuluan, saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia organisasi dan bisnis. Organisasi modern dituntut untuk bekerja secara cepat, akurat, dan terintegrasi agar mampu bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem informasi manajemen yang disebut SIM yang mampu mengelola data secara terpusat dan mendukung proses pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi kepada pihak manajemen. Dengan adanya SIM, berbagai fungsi pemasaran dan operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Integrasi sistem juga membantu mengurangi kesalahan manual serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Pada pembahasan selanjutnya yaitu bab 2, analisis penerapan SIM pada setiap fungsi organisasi. Yang yang pertama yaitu sistem informasi manajemen pada fungsi SDM. Pada fungsi sumber daya manusia, SIM berperan dalam mengelola seluruh siklus kehidupan karyawan. Sistem dapat digunakan untuk proses rekrutmen secara digital, mulai dari pengumuman lowongan, seleksi administrasi, hingga penjadwalan wawancara. Hal ini mempercepat proses perekrutan dan memudahkan penyimpanan data pelamar. Yang kedua, sistem informasi manajemen pada fungsi keuangan. Dalam bidang keuangan, SIM berperan dalam pencatatan transaksi secara otomatis dan terintegrasi. Setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran dapat dicatat secara real time sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Sistem juga mampu menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara cepat dan akurat. Hal ini memudahkan manajemen dalam memantau kondisi keuangan organisasi dan mengambil keputusan strategis. Pada yang pada pada komponen ketiga yaitu sistem informasi manajemen pada fungsi pemasaran. Pada fungsi pemasaran, SIM mendukung analisis pasar melalui pengumpulan data pelanggan dan tren penjualan. Informasi ini membantu organisasi memahami kebutuhan dan perilaku konsumen sehingga strategi pemasaran dapat disusun secara tepat. SIM juga digunakan untuk merencanakan dan memantau kampanye pemasaran. Data hasil promosi dapat dianalisis untuk mengetahui efektivitas strategi yang digunakan. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan efisiensi biaya pemasaran. Komponen yang keempat yaitu sistem informasi manajemen pada fungsi operasional. Dalam bidang operasional, SIM membantu dalam manajemen produksi dan pengendalian proses kerja. Sistem dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan bahan baku serta memantau proses produksi agar berjalan sesuai jadwal. Pengelolaan persediaan juga menjadi lebih efektif melalui sistem inventory manajemen. Stok barang dapat dipantau secara real time sehingga mengurangi risiko kehabisan atau kelebihan persediaan. Pada pembahasan bab 3, tantangan dalam implementasi SIM. Salah satu tantangan utama dalam penerapan SIM adalah biaya implementasi yang cukup besar, termasuk biaya perangkat lunak, perangkat kelas, serta pelatihan karyawan. Organisasi perlu melakukan perencanaan anggaran yang matang agar investasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang. Tantangan berikut adalah resistensi karyawan terhadap perubahan. Peralihan dari sistem manual ke sistem digital seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan sosialisasi dan pelatihan agar karyawan dapat beradaptasi dengan sistem baru. Selain itu, integrasi antar sistem yang berbeda juga menjadi kendala.
Jika tidak dirancang dengan baik, sistem yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan duplikasi data dan kesalahan informasi. Keamanan data juga menjadi perhatian penting karena sistem digital rentan terhadap ancaman cyber. Pada pembahasan bab 4 yaitu manfaat penerapan SIM bagi organisasi. Penerapan SIM memberikan berbagai manfaat bagi organisasi simulatif. Salah satu manfaat utama adalah meningkatkan efisiensi proses kerja karena banyak aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi otomatis. SIM juga membantu dalam pengolahan data yang lebih baik dan terpusat. Informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh pihak yang membutuhkan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Manfaat lainnya adalah meningkatkan koordinasi antar bagian karena sistem yang terintegrasi kemungkinan pertukaran informasi secara real time. Dengan demikian organisasi dapat bekerja lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Pada materi bab 5 yaitu kesimpulan, penerapan sistem informasi manajemen pada organisasi simulatif memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. SIM mampu mendukung berbagai fungsi organisasi seperti SDM, keuangan, pemasaran, dan operasional melalui pengolahan data yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi seperti biaya, resistensi karyawan, dan masalah integrasi sistem, tantangan tersebut dapat diatasi melalui perencanaan yang baik, pelatihan, serta dukungan manajemen. Dengan penerapan yang tepat, SIM dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Secara keseluruhan, SIM berperan penting dalam menciptakan keunggulan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Organisasi yang mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal akan lebih siap menghadapi perubahan dan berkembang secara berkelanjutan di era digital. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.